Mulai dari minuman, para wanita pura-pura lupa tunaikan kewajiban meski indera pendengar sudah jelas-jelas mendengarkan panggilannya melalui azan dari masjid. Menghabiskan waktu berlama-lama di kerlap-kerlipnya lampu ruangan, tempat para pengagum dunia malam, dan sebagainya. Apalagi ya, beberapa hal-hal kecil yang kusadari selama ini memang lucu aja mengapa bisa aku lakukan. Semisal, menggoda gadis penganut paham, mau gaya, sajikan diri Anda buat Rich Daddy dengan kalimat penggoda khas buaya gurun. Speak ketika bertemu dengan istri orang, marah tanpa sebab karena masalah kecil di kantor. Terutama ke Gina, sepertinya ia juga menyadari apa yang terjadi terhadapku kini. Itu karena perubahan. Semua umat manusia butuh perubahan dalam hidupnya, setidaknya sekali seumur hidup. Oh ya, jangan tanyakan mengenai uluran tangan tanpa ada niat untuk diketahui. Memberi bagian titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku untuk kubagikan kepada umatnya yang tak berkemampuan. Karena itu pun kulakukan waktu aku masih menjalani hidupku yang buruk. Aku tak ingin kalian menamainya dengan bersedekah. Jangan, kumohon sebutlah dengan berbagi sesama. Boleh kan sobat? Terima kasih. Intinya, aku tak ingin lagi bersedih karena bayang-bayang sang bidadari. Di setiap rutinitas yang kujalani, aku tak lagi memikirkannya sebagai kenangan yang pahit, kenangan yang begitu menyedihkan. Cukup seminggu saja itu terjadi padaku. Setelah aku sadar, jika aku harus melanjutkan hidup tanpanya, maka aku merubahnya, menjadikan bayang-bayang Asifah sebagai motivasiku dalam melakukan apapun. Dan sekali lagi, it's work, semua berhasil. Semua kenangan pahit selama 39 tahun kurang sedikit tak lagi mengganggu ketenanganku. Aku sekarang menjadi orang yang tenang dan juga tak lagi dirundung emosi berlebih. Emosiku pun mudah kukendalikan. Kenangan pahit kejadian Marisa dan Sofyan menusukku dari belakang, yaitu memang sering hadir dalam wujud iblis untuk mencoba mengusik ketenanganku. Tapi dapat mudah kualihkan dengan menghadirkan bayang-bayang sang bidadari untuk mengusirnya. Yang anehnya, setelah kujalankan perubahan hidupku dengan baik dan penuh ketenangan, aku merasa begitu happy ya. Happy banget malahan. Luar biasa memang jika kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaannya. Dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Hubungan kami terus berlanjut selama sebulan berikutnya. Selama itu, aku selalu memberikan Titin yang terbaik yang bisa aku beri. Kuberikan apapun sebelumnya yang tidak pernah ia dapatkan. Perawatan diri, apalagi baju baru, aksesoris baru, ponsel baru, bahkan kuberikan dia juga rekening sendiri untuknya ketika ingin berbelanja, khusus masalah pribadinya. Semuanya berjalan dengan indah, sampai akhirnya secara misterius, Titin tiba-tiba menghilang dari rumahku saat aku terbangun. Semua barang yang kubelikan untuknya ia taruh di samping meja makan. Termasuk buku tabungan dan kartu ATM.
Dia hanya meninggalkan sebuah surat di meja makan yang bertuliskan, "Aa, terima kasih yang besar-besarnya untuk semua yang udah Aa kasih ke Titin." Semakin lama Titin jadi semakin sayang sama Aa. Tapi Titin sadar diri dengan status Titin yang gak bisa ngasih Aa apa-apa, sedangkan Aa punya segalanya. Titin sudah cukup merasakan surga sebulan ini. Dan Titin ingin Aa bisa mendapatkan kembali istri yang sesuai dengan derajat Aa, bukan pemulung seperti Titin. Dengan ini Titin pamit pulang ke kampung. Selamat tinggal Aa, salam sayang dari Titin. Minusnya meski sedikit. Sedangkan Gina, kalau aku nggak salah ingat, dia ada campuran Melayu Arab. Sedikit saja ada campuran Chinese-nya. Entahlah, pokoknya begitu. Sudah bisa kebayangkan bagaimana mereka berenam? Oke, kita skip bagian ini. Apaan sih kalian? Gina malah kesal ke mereka. Enggak kok pak, jangan dengerin mereka. Aku hanya senyum saja, tak ingin kutimpali berlebih candaan mereka, karena memang seperti ini yang terjadi. Aku tak ingin terlalu mendekatkan diri ke mereka, biar mereka bisa bebas juga ketika ada di rumah ini. Tentu saja ketika Dinda ikut bersama. Tak ada Dinda, maka mereka tak akan juga ada di sini. Ya sudah, saya tinggal ya, silahkan kalian lanjut. Oke deh Kak Doni ganteng, itu balasan Rasti. Oke Pak, jelas itu Gina. Yang tentu biar ditegur berulang-ulang ketika tidak di kantor, cukup balikkan panggilannya seperti dulu dengan panggilan Kak. Sama seperti yang lainnya, tapi tetap saja tak pernah ia lakukan. Selalu saja mau di mana dan kapanpun akan selalu memanggilku Pak. Oke Kak, itu jawaban yang lainnya selain dua orang yang kusebut sebelumnya. Kak, itu Dinda yang menahanku sesaat. Kenapa dek? Tanyaku balik. Gina mau nginep di sini bareng Rasti. Boleh kan? Silahkan. Terus kalau Gina dan kamu nginep, siapa yang nganterin yang lainnya pulang? Karena saya hanya melihat mobil kamu dan Gina di depan. Si Meti bentar lagi, lakinya datang jemput, balas Dinda. Iya Kak Don, Kak Febri mau jemput di sini. Meti menambahkan. Kalau aku Madita, nanti baliknya pesan taksi online aja Kak. Timpal Manda. Ya sudah, silahkan lanjut. Saya tak akan mengganggu kalian. Oke deh Kak, setelahnya aku tinggalkan mereka. Lalu melangkah naik ke lantai 3, ke kamar putriku. Seperti biasa, memang sudah menjadi keharusan baginya untuk tidak mengunci pintu kamar ketika berada di dalam. Kubuka pintu kamarnya. Rupanya Alisa, putri tercintaku, benar-benar sudah tertidur pulas. Ini nih ulah tante-tantenya mengajaknya berlibur selama 2 hari. Dasar. Aku mendekat. Duduk di tepi ranjang putriku. Kuusap kepalanya, tak lupa mengecup kepalanya. Tubuh kecilnya menggeliat, tapi tetap tak sadar dari lelap tidurnya. Benar-benar capek dia. Ya sudahlah.
Sayang, andai kemarin kamu ada di sini, akan ayah kenalkan dengannya. Begitu gumamku. Aku tersenyum sambil menatap gadis kecil kesayanganku ini. Tanganku masih mengusap kepala putriku dengan lembut. Maafkan ayah sayang. Maafkan ayah atas kondisi yang mengharuskan kamu sekarang hidup hanya berdua dengan ayah tanpa bunda di tengah-tengah kita. Semoga di saat kamu dewasa, kamu bisa memaafkan bunda. Karena biar bagaimana, dia juga ibu kamu, ibu kandung kamu yang melahirkanmu sayangku. Ya, sampai sekarang, Alisa belum memaafkan Marisa. Setelah lewat 3 minggu, ia awal-awal ditelepon Marisa, tapi tak pernah ia jawab. Bahkan setelah itu, ia meminta izin kepadaku untuk mengganti nomornya, biar Marisa tak lagi menelponnya. Sungguh, kamu terlalu sadis sayang bersikap kepada bundamu. Aku juga memakluminya karena dialah saksi satu-satunya perbuatan Marisa dan Sofyan di belakangku. Tentu saja exclude hal-hal yang dilakukan menilai mereka. Jika itu pun sampai terjadi, maka sungguh kurang ajar sekali perbuatan mereka. Tapi ku yakin Marisa tidak seperti itu melakukan di saat Alisa ada di dekatnya, ada bersamanya. Aku menyentuh kembali kening putriku. Aku tak lagi ingin mengganggunya. Maka aku pun melangkah keluar dari kamarnya. Menutup kembali pintunya. Sesaat sebelum ku-off-kan lampu utama dan menyalakan lampu tidur yang lupa ia lakukan. Saking capeknya sehabis liburan 2 hari, sekarang ada baiknya kutunaikan segera kewajibanku melaksanakan sholat 4 rakaat lagi, karena sedikit lagi waktunya akan berganti ke maghrib.